Shalom. Renungan pada hari ini mengambil tema Gereja Pembelajar. Amsal 19 ayat 2 berkata, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Satu hari salah seorang hamba Tuhan sekaligus dosen dan konsultan di berbagai perusahaan sempat sharing sebuah hal yang menarik bagi saya. Ketika ada di sebuah perusahaan atau pabrik yang cukup besar, terjadi banyak angka kecelakaan kerja di sana. Isu yang berkembang awalnya adalah isu SOP, tapi setelah diperbaiki semua terjadi tetap banyak angka kecelakaan kerja. Kemudian berkembang isu bahwa ada hal-hal spiritual yang mengganggu. Maka mereka memanggil beberapa hamba Tuhan untuk mendoakan. Dan beberapa hamba Tuhan atau orang spiritual rohani datang dan mendoakan tempat tersebut. 1-2 hari tidak terjadi sesuatu, tapi kemudian dalam beberapa waktu kembali banyak terjadi kecelakaan kerja di sana. Dan kemudian konsultan ini datang dan melakukan berbagai riset secara ilmiah, dan dari kajian-kajian riset tersebut ditemukan bahwa ternyata sebagian besar dari seluruh karyawan atau pekerja pabrik di sana, mereka sedang kekurangan apa yang disebut dengan yodium, yang kita biasanya kenal ada terkandung pada garam. Karena kekurangan kadar yodium, akhirnya membuat ada beberapa bagian keseimbangan dalam tubuh itu menjadi terganggu. Bagaimana dengan kita? Firman Tuhan menggambarkan bahwa ternyata Allah ingin umatnya bukan cuman rohani atau berkarakter, tetapi juga berpengetahuan. Itu sebabnya firman Tuhan tadi menggambarkan bahwa tanpa pengetahuan, kerajinan saja tidak cukup. Bukankah kerajinan itu adalah hal yang baik? Tetapi firman Tuhan berkata bahwa tanpa pengetahuan yang cukup, maka sikap kerajinan yang ada atau kegiatan yang ada hanya seringkali menjadi sebuah hal yang bersifat rutinitas, tanpa pengembangan, tanpa pemahaman-pemahaman yang benar. Untuk memiliki pengetahuan tidak ada jalan lain, kecuali kita harus memiliki sebuah sikap hati mau belajar. Dan di era new normal ini banyak hal yang sebenarnya memberi kita ruang untuk belajar. Ada banyak kesempatan baru, tapi juga ada banyak kebiasaan baru. Ada banyak hal-hal yang dulunya kita tidak biasa, tetapi harus menjadi sebuah kebiasaan kita. Dan untuk bisa melakukan itu, sekali lagi dibutuhkan sebuah tekad atau semangat untuk kita harus belajar melakukan hal-hal yang dulu kita anggap tidak bisa atau tidak menjadi kebiasaan. Seorang futurolog Alvin Toffler berkata bahwa pada abad 21 ini, orang yang disebut buta huruf bukanlah orang yang tidak bisa membaca. Tapi Alvin Toffler menyebutkan bahwa orang yang buta huruf adalah orang yang tidak lagi belajar, tidak lagi mau belajar, dan tidak lagi mau membuang hal-hal yang dulunya sudah tidak berlaku kembali. Atau dia terjemahkan dengan kata tidak lagi learn, tidak lagi relearn, dan tidak lagi unlearn. Gereja Tuhan, kita disebut sebagai murid Kristus dan Yesus menjadi guru. Dan tanggung jawab sebagai seorang murid adalah belajar. Pertanyaan bagi kita semua, Gereja Tuhan hari ini, kita semua, apakah kita punya hati yang haus mau belajar? Dimulai dari sebuah sikap bahwa saya memang tidak tahu segalanya. Saya butuh belajar dari Allah, saya butuh belajar dari orang lain, saya butuh belajar dari keadaan. Gereja Tuhan, siapkah kita menjadi pembelajar? Amin.